Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf lebih tinggi tanpa mengurangi kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku jemaah salat Zuhur rahimani wa rahimakumullah, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh kita yang berada di rumah Allah ini selalu diberikan rahmat dan maghfirah-Nya dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Zuhur berjamaah. Kita bermohon setidaknya semoga salat zuhur yang ditunaikan diterima oleh Allah dan menjadi zuhur terbaik di antara sekian salat zuhur yang pernah kita tunaikan. Hanya kita mesti ingat Al-Quran secara umum membagi orang yang telah salat dalam dua kategori. An-Nisa Quran surah keempat ayat 103. Lalu kita akan ukur kita masuk pada golongan yang mana. Fa idza qadaytumus shalah, maka apabila sholat telah tuntas Anda tunaikan. Kalau Anda wakaf di sini, fa'idza qadaytumus shalah, wakaf di sini, ini menunjuk golongan yang pertama. Ada orang yang sholatnya itu sekedar menuntaskan kewajibannya saja. Ya, yang penting selesai. Yang penting kewajiban sudah ditunaikan. Mau khusyuk atau tidak, itu bukan urusan lain. Ya. Mau diterima atau tidak, itu perkara nanti. Yang penting kewajiban sudah ditunaikan, sudah diangkat, sholat selesai. Di golongan pertama. Golongan kedua kita wasalkan. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Insyaallah. Orang yang berhasil sholatnya telah tuntas ditunaikan, maka sholat yang telah ditunaikan itu menjadikan dirinya ingat tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat. Dari kata silah, usul. Silah itu tersambung dengan erat. Usul itu sampai. Salat itu ibadah yang melatih kita supaya tersambung dengan Allah dengan erat, sehingga semua hajat kita bisa sampai kepada Allah. Maka orang yang selesai salatnya berhasil ditunaikan, kata Allah dia akan ingat Allah dalam aktivitasnya. Maka berdirinya dia ingat Allah. Saat dia berjalan sebelum salat belum ingat, keluar masjid ingat Allah. Keluar dari pintu masjid yang disebut nama Allah. Pakai sendal sudah ingat Allah. Jalan ingat Allah, waq'u dan duduk pun ingat Allah. Bahkan mau tidur pun wa 'ala junubikum, yang diingat pun masih Allah juga. Dia merasa jalannya diawasi oleh Allah, makannya dilihat Allah. Karena itu orang yang nyambung dengan Allah, maka dia akan selalu waspada, selalu melakukan kegiatan yang Allah suka dan pasti menghindari aktivitas yang tidak Allah sukai. Tidak mungkin orang yang nyambung dengan Allah bisa berbohong. Karena saat yang bersamaan dia merasa dilihat oleh Allah. Tidak mungkin orang yang nyambung dengan Allah bisa mencuri hak orang lain. Karena saat yang bersamaan dia dilihat oleh Allah. Itulah kemudian muncul firman Allah Quran surah ke-29 ya, Al-Ankabut ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh kalau salat benar ditunaikan itu pasti akan menjadikan pelakunya terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Saudara-saudariku, karena itu tidak ada aktivitas dalam agama kita setiap dilakukan melainkan selalu bersanding dengan doa dan minimal menyebut nama Allah. Coba lihat, bangun tidur sudah ada doa. Cuma di kita. Anda masuk ke toilet pun ada doanya. Berpakaian ada doanya. Mau makan, minum ada doanya. Bahkan minimal kata Nabi, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Minimal tak paham doa, Anda sebut nama Allah. Makan bismillah, minum bismillah, mau berpakaian bismillah, tak disebut nama Allah, kata Nabi terputus bagian pahalanya di akhirat nanti. Nah sekarang coba cek sampai pukul ini, mohon maaf, kita sudah ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, sudahkah sholat yang kita lakukan menyambungkan keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sampai zuhur ini belum terjadi sepenuhnya, maafkan saya di bahasa Quran,
Kuat dugaan kata Quran, kebanyakan orang salat selesai salat belum nyambung dengan Allah. Ada orang selesai salat bisa berdusta juga. Awas, bisa mencela juga, bisa melakukan pelanggaran. Padahal saat yang sama dia merasa sedang dilihat oleh Allah. Kan aneh, ada orang merasa dilihat Allah tapi bisa berbohong juga, bisa mencuri juga. Bahkan tidak sedikit ada orang mau ke masjid masih takut kehilangan sandalnya. Tidak sedikit. Padahal saat yang bersamaan dia merasa dilihat Allah. Kata Quran, di antara kemungkinannya kebanyakan orang salat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Al-Ankabut awal ayat ke-45. Ya. Coba cek sampai turun tadi salat sunnah. Dari ribuan kali rukuk Anda, sujud Anda, berapa persen bacaan salat yang sudah dipaham? Jangan-jangan selama ini cuma rukuk, kita nggak ngerti apa yang dibaca dalam Quran. Kita sujud tidak paham apa yang dibaca. Bagaimana salat kita bisa khusyuk dan melahirkan hal yang disebutkan oleh Quran tadi. Maka di mukadimah ini saya ingin mengajak saudara-saudariku sekalian, ayo kita coba perbaiki cara sholat kita. Mulai hari ini keluarkan satu saja. Misal hari ini iftitah, ya. Bacaannya kita terjemahkan, kita pahami. Coba besok saat Anda sholat, bacakan iftitah itu, terjemahkan oleh pikiran kita, resapi oleh hati kita. Itu akan lain cara sholat kita. Ini bagian yang pertama. Baik, kita masuk ke inti materi kita. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat Idul Adha dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dulu ya, di bahasan Quran ini. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kita akan coba selalu dalam naungan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita mulai dari dalilnya dulu. Quran surah 15 ayat 28. Saya tidak akan hapus kalau Anda ingin catat di akhir kajian ini. Referensi kita Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10. Kemudian Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. Kemudian Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 179. Tampil 5 saja. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 37 sampai 38. Hadisnya kita ambil Al-Bukhari nomor hadis 518, hadis Muslim nomor hadis 1162 plus 1977. Kalau Anda punya kitabnya jilid ke-7 halaman 152. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 3221. Karena waktu kita terbatas, kita percepat. Kita mulai dari Quran surah ke-15 ayat ke-28. Hati-hati, kajian ini nanti akan mengungkap apakah Idul Adha yang kita lakukan setiap tahun ini sesuai dengan yang diinginkan Quran, dituntun Nabi, atau jangan-jangan cuma rebutan hewan korban saja, dibagikan tanpa ada nilai yang diinginkan oleh Quran dan Sunnah. Kita mulai Quran surah ke-15 ayat ke-28 Al-Hijr. Saya persingkat di ayat ini. Allah ingin mengenalkan kepada kita tentang dua makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi memiliki karakteristik yang berbeda. Satu, makhluk pertama, wa idh qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat. Makhluk pertama. Inni khaliqun bashar, saya akan mencipta seorang makhluk bernama Bashar. Diterjemahkan di situ dengan manusia. Bashar. Nanti lain waktu kita coba akan kaji, Bapak Ibu sekalian. Manusia itu disebut 5 nama di Quran. Ya. Kadang dia disebut dengan Bashar. Berulang 37 kali dalam Quran. Ya. Qul innama ana basharun mithlukum. Kadang disebut dengan ins. Seringkali dipasangkan dengan jin, terulang 18 kali di Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya ma'syaral jinni wal ins. Kadang disebut dengan insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal ar-rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Kadang disebut dengan nas, qul a'udzu birabbin nas. Kadang disebut dengan bani Adam yang kelima, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maaf, kalau Anda lihat di mushaf itu, umumnya 5 nama ini diterjemahkan dengan nama yang sama, manusia. Kalau terjemahnya sama, kenapa ungkapannya bisa beda? Ini nanti akan kita bahas.
Saat Anda disebut dengan bashar, beda ketika Allah menunjuk dengan ins. Itu ada makna dan penekanan yang lain. Mari kita kembali ke kajiannya dulu, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, penting kita kenali dulu makhluk pertama, malaikat, saat diciptakan oleh Allah, itu hanya diberikan satu sifat saja, namanya takwa. Sifat takwa ini bila dimiliki oleh satu makhluk, maka takwa ini itu bisa mendorong kepada ibadah, kebaikan saja. Di takwa itu dinamakan ibadah. Pemiliknya pasti akan mudah menunaikan ibadah. Karena itu di Quran, kalau Anda temukan kalimat-kalimat ibadah, itu seringkali disandingkan dengan takwa. Salat dibuka dengan takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa ditutup dengan takwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji diawali dengan takwa. Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang tidak haji korban disandingkan dengan takwa. Al-Hajj ayat 37 sampai 38. La yanamallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi pemilik takwa itu pasti cenderung selalu ibadah, perbuatannya baik. Karena itu malaikat tidak punya aktivitas lain, ibadah lain, tidak punya kegiatan lain selain cuma ibadah saja. Tidak ada kesibukan lain. Gak pernah makan, tidak bisa minum, tidak ada kesempatan berpasangan, ibadah saja pekerjaannya. Dan sifatnya unik, masing-masing punya khas ibadah tersendiri. Ada yang tugasnya tasbih saja, Bu. Itu sejak diciptakan sampai kita insya Allah masuk surga, itu tasbih saja. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kerjaannya tasbih saja. Insyaallah saat kita di surga kita akan lihat. Yang kedua bisa ada tugasnya menurunkan rezeki saja. Ditugaskan oleh Allah. Ibadahnya itu saja. Disebut dengan Mikail. Al-Baqarah 98 namanya Mikail. Nabi Zakaria belum punya keturunan, minta sama Allah dalam salat. Ali Imran 39, ketika Allah mengatakan kamu akan punya anak, yang diutus Mikail, sampaikan pada Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Itu tugasnya menurunkan rezeki saja. Ada yang sedikit lebih tegang, tugasnya nyabut nyawa saja. Dari mulai manusia diciptakan sampai kiamat itu cabutin nyawa saja. Malaikat maut. Dan malaikat, maaf, Quran surah ke-66 ayat 6, karena punya sifat takwa, maka tidak memiliki sifat penyimpangan. Selalu taat kepada Allah. Sifatnya baik terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin maksiat melanggar perintah Allah dan pasti mengerjakan apa yang diperintahkan. Kaidah ini mesti dijaga. Karena nanti ada satu aliran berpendapat malaikat Jibril pernah keliru menurunkan wahyu. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad. Itu sesuatu yang mesti dikoreksi. Jadi takwa selalu mengarahkan kepada ibadah dan pasti bermuara pada perbuatan baik. Karena itu, maaf, jangan sekali-kali memuji malaikat. Buang-buang energi karena memang sudah baik. Hebatnya malaikat Jibril itu memang sudah hebat. Karena bawaannya takwa, pasti baik. Kita percepat sebaliknya. Allah kemudian menciptakan makhluk yang kedua, yang saat diciptakan, subhanallah, sifatnya langsung berlawanan dengan sifat malaikat. Dia cuma punya sifat nafsu saja. Kira-kira apa makhluknya? Nah, kita ambil kesepakatan, kalau tidak tahu katakan Allah. Kira-kira apa makhluknya? Bukan setan, bukan jin, bukan manusia, hewan namanya. Hewan ini saat diciptakan oleh Allah, itu sifatnya langsung berlawanan dengan malaikat. Cuma punya nafsu saja. Nafsu itu punya dua nama, hati-hati. Kalau sifatnya disebut dengan nafsu, tapi kalau sifat ini sudah berwujud jadi perilaku, maka dinamakan dengan fujur. Fujur. Marah itu sifat. Kalau sudah marah masuk ke dalam mata jadi melotot,
lewat mulut jadi meracau, lewat tangan jadi mukul, maka perilakunya disebut dengan fujur. Jelas ya? Sifatnya nafsu kalau berwujud perilaku disebut dengan fujur. Nah, hewan ini saat dicipta oleh Allah, dia tidak punya sifat takwa. Nafsu saja. Jadi Anda jangan heran kalau menemukan hewan cenderung berbuat buruk. Karena kecenderungan nafsu itu mengarahkan pada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Quran. Nafsu itu cenderung mengarahkan pada keburukan. Bisa, maaf, kambing diikat di samping masjid mau Idul Adha, jantan dengan betinanya. Kalau sudah datang hasratnya, kambing jantan akan ngejar-ngejar kambing betina, tak peduli walaupun di samping masjid. Karena nggak punya sifat takwa, nafsu saja. Karena itu, maafkan saya, kalau kita sudah tahu hewan misalnya memiliki sifat nafsu saja, fujur, dan cenderung pada keburukan jelek, tidak perlu repot mencela. Jangan cela hewan. Buang-buang energi mencela hewan karena bawaannya sudah jelek. Ibu nyapu di depan rumah. Begitu sudah selesai bersih, ayam lewat buang kotoran di situ. Ibu marah, dasar ayam, ya memang begitu bawaannya. Enggak dicela juga sudah jelek. Ya. Dia cuma buang-buang energi kita mencela hewan. Nah, sekarang manusia saat diciptakan oleh Allah, nama pertama yang disematkan dari 5 nama itu disebut dengan Bashar. Ini nama pertama. Saat Adam diciptakan, tercipta Adam, maka nama pertamanya Bashar. Bashar itu makhluk yang punya 2 sifat sekaligus, takwa sekaligus nafsu. Takwa plus nafsu. Quran surah 91 dalilnya kalau Anda bertanya ayat 7 sampai 10. Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di saat kita tercipta, kata Quran, manusia disebut dengan bashar karena dalam dirinya itu punya 2 potensi sekaligus. Dia bisa baik seperti sifat malaikat karena punya sifat takwa. Tapi hati-hati, saat yang bersamaan dia pun berpeluang berperilaku seperti hewan karena punya sifat fujur, sifat yang dimiliki oleh hewan. Ini. Jadi Anda jangan kaget ya, kalau satu kali sedang beraktivitas tiba-tiba ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kecil kita mengatakan cepat, siap-siap, sudah ada. Pernah begitu? Itu jiwa takwa kita. Selesai Anda, tiba-tiba sisi yang lain mengatakan, nah saja, baru ada, belum Quran. Salat nomor 2, kerja nomor 1. Salat nomor 2, makan nomor 1. Itu nafsu. Ini. Jelas di sini? Baik. Yuk kita teruskan pelan-pelan. Pelan-pelan. Takwa di Quran terulang sebanyak 115 kali. Nafsu pun di Quran terulang sebanyak 115 kali. Pelan-pelan. Tadi takwa sifat siapa? Malaikat. Malaikat di Quran terulang sebanyak 88 kali. Nafsu itu selalu dimanfaatkan oleh setan untuk berbuat maksiat. Manusia punya potensi jelek, datang setan menunggangi, diarahkan untuk maksiat. Setan terulang di Quran sebanyak 88 kali. Sesama. Perhatikan. Nanti kita turunkan ke sini. Masih di surat Asy-Syams. Dari sini seakan-akan ada isyarat ya. Manusia itu saat diciptakan oleh Allah punya potensi sifat baik, takwa ya. Dalam saat yang bersamaan sifat-sifat baik ini pasti punya lawannya juga di sifat nafsu yang mengarahkan pada keburukan ya. Kan sedikit agak rumit ini. Bisa di antara sifat takwa itu sabar misalnya. Saat Allah menciptakan manusia punya sifat takwa, di antara wujud takwa misalnya sabar ya. Saat yang bersamaan sabar pun punya lawannya di nafsu ya. Jadi ketika Allah menciptakan sabar, di nafsu pun ada lawannya, lawan dari sabar marah misalnya. Di saat Allah misal menciptakan satu masalah ya, manusia bisa memilih, dia bisa sabar atau bisa marah. Saat dicela, dia bisa sabar, dia bisa marah. Takwanya bisa mengarahkan pada yang sabar, nafsunya bisa membuat dia marah. Allah ciptakan sifat jujur ya, pasti ada lawannya.
Lawan jujur apa? Dusta, bohong. Demikian seterusnya. Sekarang perhatikan, ada konsep yang sangat mengagumkan di Quran. Kalau Anda bisa terapkan hukum ini, kata Quran, hidupnya pasti akan tenang selamanya, bahagia. Ayat 9-nya, qad aflaha man zakkaha. Qad, pasti. Anda kalau baca Quran diawali dengan huruf qad, artikan pasti. Ya, pasti, jangan ragu. Itu huruf taukid. Qad aflaha, pasti bahagia. Ya, tenang kehidupan seseorang. Man zakkaha, perhatikan cara menerjemahkannya. Siapa yang mampu menyucikan, bukan jiwa di sini ya, menyucikan potensi nafsunya, sifat jelek di nafsu ini, untuk melatih, ya, berubah fungsinya, melatih sifat-sifat baik supaya muncul. Saya ulang, sungguh pasti akan bahagia, zakka, orang yang bisa membersihkan, menyucikan, mencuci sifat-sifat jelek yang ada di nafsu ini, untuk melatih sifat takwa supaya muncul. Di situ diterjemahkan menyucikan, Pak ya. Nah, kalau menyuci itu membuang bendanya atau membuang kotorannya? Kotorannya. Bendanya tidak dibuang. Ini bahasa indah sekali di Quran, bahasa kiasan, singkat tapi maknanya dalam. Maksud Quran itu gini, saat Allah menciptakan nafsu, ini bukan ingin menjadikan diri kita jelek, bukan. Sebetulnya nafsu itu dibuat untuk melatih supaya sifat takwa yang baik-baik itu muncul. Karena kalau tidak diciptakan yang nafsu yang jelek ini, takwanya nggak akan muncul, nggak akan kelihatan, tidak terlatih. Marah diciptakan bukan untuk menjadikan orang pemarah, tapi hakikatnya untuk melatih sabar supaya muncul. Kalau marah nggak diciptakan, bagaimana kelihatan sabar? Kalau dusta tidak dibuat, bagaimana nampak jujur? Cuma sayang, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengontrol, menempatkan rasa marahnya, ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Seharusnya sabar, marah diciptakan melatih sabar, dia tempatkan marah bukan pada tempatnya. Mencela orang, meledek orang, mengasari orang, itu bukan tempatnya. Karena itu yang kotornya itu buang, gunakan menjadi bersih untuk pelatih yang baiknya muncul. Garam apa rasanya? Nanas dikasih garam apa rasanya? Manis. Ya. Ikan asin dikasih garam apa rasanya? Tawar. Sayur dikasih garam enak. Jadi garam itu tidak selalu harus asin. Tidak selalu harus asin. Anda mampu meramuhnya, maka bisa menghasilkan hasil yang bisa dinikmati. Marah itu tidak selalu buruk, tapi Anda mesti buang potensi jeleknya untuk melatih yang baik muncul. Itulah fungsi nafsu diciptakan. Dari sini nanti ada ilmu yang disebut dengan tazkiyatun nafs dari kata ini. Sering dengar ilmu tazkiyatun nafs, penyucian diri. Maksudnya belajar ilmu-ilmu tentang marah supaya bisa menempatkan marah pada tempatnya. Belajar ilmu tentang dusta supaya bisa menempatkan dusta dan memahami hakikatnya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya percepat dulu ya, karena waktu kita terbatas. Perhatikan sini. Rumus pertama kata Quran, kalau Anda hidupnya ingin bahagia, nyaman, tenang, singkatnya, setiap menemukan sifat yang kurang baik di nafsu, cepat respon dengan lawannya yang baik. Karena hakikat yang jelek ini diciptakan bukan untuk menjadikan jelek, tapi melatih yang baik supaya muncul. Contoh, atasan Anda sedang marah, begitu datang marah. Ingat, marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan atasan jadi pemarah, tapi supaya sifat sabar yang kita miliki bisa muncul. Jadi begitu ada orang marah kepada kita, jangan dianggap marahnya. Marah dititipkan pada beliau untuk melatih supaya kesabaran kita muncul, bukan untuk menjadikan dia pemarah. Ibu sekali papa pulang dari kantor sedang marah, begitu datang marah, itu tandanya Allah sedang ingin melatih kesabaran pada diri ibu supaya muncul. Caranya bagaimana? Sabar. Jangan satu saat si A misalnya marah, kita lawan dengan marah lagi, tidak akan ketemu. Suami datang marah, pintu ditutup kencang, terus ibu balas, ngapain kencang-kencang nutup pintu? Emang kenapa? Datang anak yang satu, kenapa Pak? Dia bukan mau, kasih masalah. Yang satu marah, satu sabar. Jelas di sini. Anak kita pulang dalam keadaan cemberut. Apa lawan cemberut? Ya kita senyum. Si A cemberut, si B senyum, kan selesai masalahnya.
Kadang-kadang yang paling tidak pernah selesai persoalan itu, si A cemberut, yang satu marah. Si A marah, yang kedua lebih marah. Tidak akan ketemu solusinya. Maka kata Quran, setiap Anda menemukan sifat yang kurang baik, cepat cari lawannya yang baik. Tapi ini tidak mudah. Tidak seperti mengucapkannya. Kadang-kadang kita lihat orang cemberut, penasaran, kita yang marah. Lihat orang marah, kita yang lebih galak. Tidak mudah mengucapkan, tidak mudah mempraktekannya seperti mengucapkannya. Karena itu menggunakan tasydid. Zakat. Kalau cuma zakat tidak pakai tasydid, zakat saja, itu artinya sangat mudah dilakukan. Setiap orang bisa. Tapi ketika menggunakan zakat, artinya tidak setiap orang bisa melakukannya. Karena itu tidak sedikit Anda dapati, kita masuk ke inti kajiannya, tidak sedikit Anda dapati manusia-manusia yang didominasi oleh nafsunya. Ada orang yang bisa sabar sebetulnya, tapi maaf, nafsunya dominan, jadilah sifatnya pemarah. Marah. Kadang-kadang tidak nanggung. Kadang-kadang tidak nanggung. Masya Allah, jangankan manusia, hewan saja kalau lihat-lihat dia bisa lari. Ada orang kalau lewat kucing lari. Masya Allah, saking pemarahnya. Ada orang punya sifat iri hati, macam-macam. Kita tuliskan dulu pelan-pelan. Sombong karena nafsunya. Yang paling luar biasa, maafkan saya ini bahasa Quran. Tadi nafsu milik siapa? Hewan. Ada orang yang saking luar biasanya, hewan pun tidak melakukan itu, tapi manusia bisa melakukan itu. Saya ulang. Ada orang yang saking dominannya nafsunya, luar biasanya, hewan pun yang punya nafsu saja tidak pernah melakukannya, manusia bisa melakukannya. Seperti 3 contoh cepat. Kucing rumah, kalau lapar kita kasih makan, belum dia makan, enak tidak makan? Enak. Kucing rumah enak makan, sambil lihat pemiliknya. Dia tukang sayur sedang lewat, datang kucing liar, ikan jatuh, diambil oleh kucing. Tenang tidak ngambilnya? Tidak, dia gelisah lantas lari. Kucing saja yang tidak punya takwa, dia sadar kalau ngambil yang bukan haknya, ada gelisah dengan instingnya, dia lari. Ada manusia, subhanallah, masuk ke rumah Allah, ke masjid. Orang lain disalami setelah wudu. Tiba-tiba sholat, begitu takbir yang pertama kali, dengan tenangnya dia mundur, tas orang dibawa. Sandal orang diambil juga. Sepatu orang dibawa juga. Tenang sekali melakukannya. Anda bayangkan, hewan saja kalau merasa salah, ada insting di dalamnya. Ada manusia yang punya takwa, bisa tenang melakukan keburukan. Ada yang keliru dalam jiwanya. Kambing, kembali ke kambing. Kalau sudah datang hasratnya tadi, kambing jantan ngejar kambing apa? Betina. Perhatikan, sampai dengan siang ini, demi Allah saya katakan, saya belum pernah dengar informasi, pernah melihat, pernah memikirkan, tidak ada penemuan ilmiah sampai saat ini. Kalau hasrat kambing jantan, yang jantan itu tiba akan ngejar yang jantan lagi. Tidak pernah ada. Sapi akan menunggu sapi betina lagi, yang betina nunggu betina lagi. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada penemuan menunjukkan ada kambing homo, ada sapi lesbi, itu tidak ada. Dan Anda bisa tersenyum mendengar itu. Kenapa tidak kita tertawakan manusia-manusia yang homo, manusia yang lesbi? Dan hebatnya, hewan pun tidak melakukan itu, manusia bisa bikin aturan, membuat draft undang-undang, ditetapkan di situ, membolehkan pernikahan sesama jenis. Homo boleh menikah dengan homo, lesbi bisa menikah perempuan dengan perempuan lagi. Hewan pun tidak pernah melakukan itu seumur hidup. Terakhir, Al-Baqarah 49. Anda perhatikan di situ ada sesuatu yang tidak pernah dilakukan hewan, manusia bisa melakukan. Singa itu hewan buas. Kalau sudah tiba nafsunya, dia kejar-kejar, dia cabik-cabik, dia koyak, dia makan, wajar. Karena singa cuma punya nafsu, hewan buas. Tapi manusia, insya Allah, orang lembut, dicipta dalam kebaikan, tiba-tiba bisa lebih ganas dibandingkan dengan singa. Ada bapak memutilasi anaknya, ada anak membunuh pamannya, ada paman membunuh keponakannya. Yang luar biasa, seorang ibu bisa membunuh anak perempuannya, dipotong-potong, lalu kemudian ditanam, dikubur di bawah kandang ayam, dan bisa tenang itu tinggal di situ berdampingan dengannya. Makannya, tertawanya, senyumnya, menyaksikan kematian anak yang baru saja dimutilasi. Hewan itu tidak melakukan itu. Nah, ada satu siksa yang sangat kejam, kata Quran, yang tidak pernah dilakukan oleh binatang manapun. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Dan ingatlah, hei kaum Fir'aun,
kaum Musa, ketika kami selamatkan kalian dari kejaran siksaan bala tentara Firaun. Info sedikit saja. Dulu ada ramalan dari Nubul Firaun. Di masa itu akan tiba seorang perempuan bisa melahirkan seorang anak laki-laki yang kalau tumbuh bisa menghancurkan kerajaan Firaun. Dari situ Firaun mengeluarkan satu perintah, setiap ada perempuan tengah mengandung mesti didampingi oleh 2 orang. Satu intel, kedua algojo. Dan diawasi, Bu. Kalau yang lahir perempuan, wa yastahyuna nisa'akum, dibolehkan hidup, tumbuh. Tapi Masya Allah, kalau yang lahir laki-laki, yuzabbihuna abna'akum, itu mesti langsung diinformasikan pada algojo, sembelih saat itu juga di hadapan ibu yang baru melahirkan. 9 bulan mengandung, ya. Kemudian melahirkan, berjuang dengan kematian, lahir anak yang masih merah, itu langsung disembelih. Ya. Kalau Anda belajar bahasa Quran, itu menyembelih itu ada 2 istilah. Satu nahara, ya. Nahara, inna a'tainaka fasholli li rabbika. Nah, wanhar, nahara itu menyembelih, hewannya tidak dijatuhkan dulu. Seperti unta. Jadi unta itu ambil Anda misalnya pisau, ya. Kemudian cari urat nadi di lehernya, ya. Kemudian kita putuskan, lalu mundur, hewannya jatuh. Ya. Tidak dijatuhkan dulu. Kalau dijatuhkan dulu, itu namanya dzabaha. Ya. Dzabaha, dzalbaha. Sapi, kambing, domba, kerbau itu dzabaha. Ini pun kalau cepat. Kalau cepat penyembelihnya, pisaunya ditajamkan. Kata Nabi, idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda menyembelih, maka tajamkan pisaunya, asah dulu, supaya saat disembelih hewan tidak merasakan banyak kesakitan. Ya. Tapi kalau menggunakan tasydid, dzabaha, maaf, itu artinya menggorok tak beraturan. Ya. Perhatikan kejamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Bukan menggunakan nahara, tapi dzabaha dan menggunakan tasydid di situ. Yudzabbihuna abna'akum. Saking bencinya pada perempuan yang melahirkan anak laki-laki, begitu keluar langsung diambil, jatuhkan di tanah, digorok tanah di hadapan ibu yang baru melahirkan. Anda bayangkan, kata Quran itu su'al adzab, siksa yang paling kejam. Bila ada siksaan itu yang paling kejam. Tunggu lahiran dulu, perempuan bebas, laki-laki gorok saat itu juga. Siksa yang sangat kejam. Manusia sekarang bisa lebih kejam dibandingkan Firaun. Belum lahir sudah dibunuh. Firaun saja yang paling kejam, ditunggu dulu lahirnya. Kalau perempuan bebas, kalau laki-laki bunuh. Manusia sekarang tak peduli laki-laki atau perempuan, lahir, sebelum lahir sudah dibunuh. Dan bayi-bayi itu nanti akan dihidupkan. Wa idza mau'udatus su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi yang dieksekusi itu akan dihidupkan kembali, ditanya, dosa apa kamu sebelum tumbuh, kamu kemudian dieksekusi. Hati-hati. Orang seperti itu tempatnya langsung di neraka jahanam. Tidak setelah melawan. Quran surah 7 ayat 179. Kita menghujung bahasan kita. Orang yang punya sifat lebih daripada hewan, maka tempatnya langsung neraka jahanam, tidak bisa pilih-pilih. Saya sempurnakan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan dengan sempurna. Zara'a itu sempurna, Pak ya, Ibu, tidak ada yang kurang. Ya, lengkap seluruhnya. Di jahannam, di neraka jahanam, katsiran minal jinni wal ins, banyak kalangan jin dan manusia. Jin biarkan dengan alamnya, kita fokus ke manusia dulu. Siapa mereka? Hati-hati, jangan-jangan kita punya satu sifat di antaranya, segera bertobat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, tapi tidak bisa memfungsikan akalnya. Ya. Di akal itu selalu mengarahkan pada keburukan, membakar anggaran, ya, digunakan untuk yang jelek-jelek, idenya selalu buruk, menyengsarakan orang lain. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata nggak bisa lihat. Ya. Mata itu di Quran fungsi penglihatannya dibagi 2. Ya. Satu basar itu penglihatan fisik. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Quran surah 17 ayat 36. Ya. Yang kedua, fungsi hati, mata hati, membedakan baik atau buruk. Ya. Namanya basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ini apa? Ini apa? Handphone. Ini basar namanya. Ini handphone saya, itu handphone Anda. Itu basirah namanya. Ada orang matanya nggak bisa lihat, keluar dari sini kayaknya sendal saya dia pakai, padahal kesini nggak pakai sendal. Mungkin ada yang begitu. Itu basirah tak nampak. Ada orang lihat orang sholat tidak ada getaran, lihat orang baca Quran tidak ada getaran. Tapi kalau lihat maksiat cepat sekali dia berpartisipasi. Ya.
Itu la yubsiruna biha. Terakhir, walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga enggak bisa dengar, adzan enggak kedengaran. Diberi nasihat marah-marah. Tapi kalau yang buruk-buruk cepat datang. Ulaika, ini poinnya, kal an'ami, mereka itu seperti binatang, balhum adall. Bahkan binatang pun tidak pernah melakukan itu, lebih daripada binatang. Tempatnya neraka. Dalam aktivitas kita selama 12 bulan dalam setahun, maaf, kadang-kadang ada orang yang terdominasi oleh nafsu, ini terlalu dominan, sehingga membuat kita jauh dari rahmat Allah. Sikap marah menjauhkan dari kebaikan, iri hati menjauhkan dari rezeki. Pelan-pelan kita lihat, kita koreksi. Nah, orang kalau didominasi oleh sifat buruknya, maka kata Quran, ya, kita akan berakhir faqad khaba man dassaha, pasti hidupnya sengsara, gak pernah tenang. Bahkan ada orang saking iri hati, ya, Masya Allah, masalah orang lain pun dia yang ribut. Temannya yang beli motor, dia yang update status. Ada yang begitu, gak tenang jiwanya, gak enak rasanya itu. Masya Allah, ini namanya khaba, ya. Di situ diartikan rugi, Pak, ya. Rugi itu dalam bahasa Arab ada dua kata. Satu khasiran, agak cepat. Kalau Anda naik tangga jatuh sakit, itu khasiran. Tapi Anda sudah jatuh, tangganya nimpa Anda, itu khobat namanya. Khobat, sudah jatuh tertimpa tangga. Di orang-orang yang didominasi oleh sifat jelek ini, maka hidupnya khobat, selalu nestapa. Allah tidak menginginkan itu. Tidak menginginkan itu. Saya berakhir, Allah menginginkan setiap orang yang hidup, khususnya orang Islam, itu harus selalu merasakan tenang, bahagia hidupnya, bahkan sampai pulang pun mesti tenang. Makanya kata Allah, tidak ingin dipanggil seorang muslim saat pulang kecuali panggilan yang menenangkan. Lahirnya tenang, saking tenangnya dengan suara berisik sampai nangis. Pulangnya pun mesti tenang. Ya, Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan, jiwa yang tenang. Tapi sebelum meninggal, hidup kita pun mesti tenang dulu. Tenang, enak beraktivitas, nyaman. Orang yang tenang, nyaman beraktivitas, itu sifatnya disebut dengan boha. Boha. Ya. Pelan-pelan. Keadaan yang tenang, nyaman, memudahkan kita beraktivitas, itu bahasa Arabnya disebut dengan boha. Boha, alif. Wah, sini poinnya. Waktunya, momentumnya. Kalau Anda lihat matahari naik sepenggalah, kan ada sinarnya, membuat kita enak, rasanya tenang, nyaman sekujur tubuh. Itu waktunya disebut dengan duha. Duha. Makanya ada sholat duha, sholat yang meminta kenikmatan kepada Allah dalam beraktivitas supaya enak, nyaman. Nah, sekarang lihat, orang yang tenang, nyaman, ya, tentram dalam beraktivitas, ini yang diinginkan oleh Allah. Tapi karena nafsunya dominan, mencegah kebaikan-kebaikan muncul. Kalau Anda ingin hilangkan sifat-sifat jelek ini, ditepikan, kita gelincirkan dari dalam diri kita, maka caranya, rumusnya dalam bahasa Arab, itu tambah hamzah di depannya, a. Pelan-pelan. Kalau hamzah sudah ditambahkan, maka harakat dad ini yang fathah a dipindahkan kemudian kepada hamzah a. Kalau ini dipindahkan ke hamzah, masih ada harakatnya tidak? Tidak ada, maka kita ulangi. Hilang harakatnya, menjadi abha. Abha, subhanallah. Kalau Anda cuma baca Quran seorang saja, yang lain ngobrol di belakang, enak tidak baca Quran? Tidak. Kalau cuma 1-2 orang saja, mungkin tidak akan nyaman. Karena itu puasa sunnah lebih sulit dibandingkan puasa Ramadan, ya. Karena 1 orang puasa, yang lain makan. Allah menginginkan jangan 1-2 orang yang menggelincirkan sifat-sifat jeleknya, memotong, menyembelih sifat-sifat buruknya. Ayo, lakukan oleh semua orang Islam di seantero muka bumi, supaya semua melakukan hal yang sama dan nikmat dilakukannya. Diulang-ulang tiap tahun datang lagi, datang lagi. Datang yang berulang, bahasa Arabnya disebut dengan idun. Dari sini muncul istilah Idul Adha. Jadi Idul Adha itu bukan sekedar hari raya sholat 2 rakaat kemudian kita cari hewan potong selesai, bukan itu. Hakikatnya adalah proses menghilangkan, menyembelih sifat-sifat jelek yang kita miliki, ya, sehingga melahirkan ketentraman di dalam jiwa, menghadirkan kenikmatan dalam beraktivitas.
Karena itu ritualnya disebut dengan syariat, ditujukan dalam bentuk hewan. Tapi hakikatnya bukan hewan yang disembelih. Hakikatnya kita menyembelih sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Ya. Jelas di sini? Bukan hewannya, tapi hakikatnya sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Karena itu ada syariat, ada hakikat. Syariatnya salat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Hakikatnya mencegah pelakunya dari berbuat keji dan mungkar. Kalau ada orang salat tapi masih berbuat keji dan mungkar, dia tidak mendapatkan hakikat dalam salatnya. Syariatnya bawa hewannya sembelih, tapi yang disembelih sebetulnya Quran surah 22 ayat 37 sampai dengan 38. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai pada Allah itu bukan dagingnya, Allah tidak butuh darahnya, tapi orang yang berhasil korban itu, menyembelih hewan itu adalah dia bisa menyembelih nafsu-nafsu keburukan yang ada dalam dirinya. Disimbolkan lewat hewan itu, sifat hewan itu. Tadi nafsu lawannya apa? Takwa. Kalau nafsunya sudah dibuang, muncul takwanya. Saya akhiri. Tadi takwa, biasanya kalau orang punya takwa lebih mudah melakukan apa? Kebaikan dan ibadah. Makanya kalau meningkat takwanya, salatnya lebih mudah. Ada orang misalnya adzan subuh 4.38, Masya Allah, jam 4 sudah bangun, sebelum dipanggil sudah siap-siap, takwanya meningkat. Ada orang baru dipanggil, baru siap-siap. Ada orang dipanggil jam 4.38, jam 8.34 baru bangun. Itu pun belum terpikir untuk salat. Kalau dia berhasil Idul Adha, sembelih sifat-sifat buruk itu, maka kedekatan dengan Allah semakin bertambah. Lihat sini, spidol, bahasa Arabnya kolam. Ya. Ini dekat atau jauh dengan saya? Dekat. Al-kalamu qaribun minni, qaruba, qarib. Kolam spidol ini dekat dengan saya. Ya. Tapi kalau saya semakin dekat kan begini. Ya. Maka bahasa Arabnya ujungnya tambah alif dengan nun, qaruba tambah alif dengan nun, jadi qurbanun. Bertambah kedekatan. Di korban itu artinya bukan menyembelih. Korban itu kedekatan yang semakin bertambah dengan Allah karena takwanya meningkat setelah sifat hewannya disembelih. Jelas di sini? Baik. Karena tadi saya diminta berhenti 5 menit sebelum lemsa. Ya, silakan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada bagian kedua yang mesti diselesaikan. Baik. Sebelumnya saya tanya dulu Ustaz. Ada permohonan bahwa kalau bisa Ustaz mengisi kajian Selasa atau Kamis Ustaz. Nanti saya akan koordinasikan dengan timnya. Mudah-mudahan bisa mengisi kajian tafsir Al-Quran. Tapi mungkin jadwal Ustaz memang sangat padat sekali. Baik jamaah, ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, silakan Pak. Maaf, saya mau tanya sebentar. Penjelasan tadi jelas? Kalau jelas hukumnya tidak boleh bertanya. Yang lain Ustaz. Ini bahasa Quran. Al-Maidah 101 la tas'alu 'an syai'in dalam tasawuf. Kalau sudah jelas jangan banyak ditanya, takut semakin tidak jelas nantinya. Silakan Mas. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa ibadah menyembelih kurban adalah menyembelih sifat-sifat buruk. Ibadah kurban ini awalnya kan diperintahkan oleh Nabi Ibrahim. Apakah Allah itu menyuruh Nabi Ibrahim, Nabi dan Nabi itu mempunyai sifat-sifat buruk sehingga dia menyembelih putranya? Quran surah 37 ayat 102 itu yang Anda maksudkan. Oke? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi melihat dalam mimpinya beliau menyembelih anaknya. Oke? Baik. Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari syariat. Mari kita lihat dulu, kita buka kemudian ayatnya, lalu kita kaitkan dengan hadis-hadis terkait. Setelah itu sekaligus kita tutup ya, karena waktu kita terbatas. Kalau saya sampai besok juga ada masalah. Mengatakan jam 1 dan dibatasi. Bapak Ibu sekalian, ya, setiap yang bernama manusia dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sampai kita umatnya, selama bernama manusia pasti memiliki kecenderungan untuk berbuat buruk. Hanya bedakan antara Nabi, Rasul dengan manusia biasa. Ya. Nabi ketika diangkat oleh Allah menjadi Nabi, dari Adam sampai Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir. Ya. Kalau kita urut, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nabur bin Ta'ali bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nabur bin Abdil bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhail bin Matusharah bin Kinan bin Al-Mas bin Tis bin Adam alaihissalam. Dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
namanya manusia tetap punya peluang untuk berbuat buruk. Ada kecenderungan. Nabi Yusuf saja, yang Nabi dan Rasul, ketika berduaan dengan perempuan istri Al-Aziz, disebut oleh Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tertarik ini perempuan ini sangat tertarik dengan Yusuf. Yusuf pun punya kecenderungan tertarik dengan dia. Bayangkan berduaan di satu tempat sendirian saja, tidak ada yang lainnya, cuma berdua, perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng. Secara manusiawi ada ketertarikan. Cuma karena Yusuf Nabi, maka ada penjagaan Allah, disebut dengan ihsan. Orangnya penjagaan disebut dengan maksum, dijaga oleh Allah supaya keburukan-keburukan ini tidak muncul. Ya. Tapi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, kecuali ada di sini yang Nabi. Tidak ada. Ya, hati-hati. Jadi di akhir saya sampaikan, kita punya kebiasaan buruk itu. Ya. Di akhir saya sampaikan. Baik. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi langsung dijaga oleh Allah, begitu akan berbuat buruk, jaga. Nabi Muhammad datang Abdullah bin Abi Umi Maktum ingin minta masuk Islam. Nabi sedang sibuk mengajar kepada kalangan pembesar. Kata Nabi jangan dulu. Menurut Nabi itu terbaik, menurut Allah tidak, itu salah. Belum tentu yang ini ingin masuk Islam, yang ini sudah akan masuk Islam, prioritas ini. Maka dibebaskan dari kesalahan, diarahkan kepada kebaikan. Ini sifat Nabi. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Mesti punya cara bagaimana cara kita melepaskan dari keburukan. Maka dibuatlah visi, misi diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, ajarkan kepada umat-umatmu supaya mereka bisa mengatasi keburukan itu. Diturunkanlah syariat, contohnya melalui nabi dan rasul. Ya. Maka dari Nabi Ibrahim ini diajarkan caranya, cara menyembelih lewat proses kurban itu. Ya. Bahkan prosesnya disebutkan. Datang kepada Ibrahim, tiba-tiba Ibrahim tak mempan, datang kepada Ismail tak mempan, datang kepada ibunya, gitu kan? Ini gambaran nanti bahwa cara setan menggoda kita itu kadang-kadang ke kita dulu. Kita nggak tembus, datang lewat istri, ya, atau pasangan hidup. Istri nggak tembus, datang lewat anak, bisa lewat tetangga, bisa lewat pekerjaan. Karena itu saya langsung sambungkan saja bagaimana cara kita nanti saat Idul Adha bisa menyembelih keburukan-keburukan ini. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162. Ya, saya agak cepat. Masih ada waktu kan? Pelan-pelan. Tadi kalau Anda ingin mencuci pakaian, mesti ada kotorannya dulu tidak? Mungkin tidak pakaian bersih dicuci. Tidak mungkin, nggak ada kerjaan namanya. Ya. Mesti ada kotornya dulu baru kita buang kan? Bagaimana kita bisa menyembelih sifat-sifat jelek ini kalau tidak ditemukan dalam diri kita sifat yang buruk? Makanya sebelum Idul Adha tanggal berapa? Tahun ini? 24. Saya sarankan, tolong pakai Hijriah saja ya. Kalau pakai Masehi itu kemungkinan banyak bedanya. Tahun ini pun nanti ada yang 23, ada yang 24. Kalau nggak Rabu terus di Kamis. Kalau pakai Hijriah, insya Allah sedunia kompak 10 Zulhijjah. Baik. Kita mau sembelih sifat jelek ini tanggal 10. Maka sebelum tanggal 10 kita mesti kenali dulu apa sifat kita yang kurang baik. Misal kita rubrik ke 1, saya punya sifat marah. Maaf ya, tolong saya saja, jangan dia. Begitu Anda menunjuk dia, 1, 3 menunjuk pada kita. Saya marah luar biasa. Ibu mau apa lagi? Saya pilih hati misalnya. Insyaallah. Teman yang melintas, Anda yang bikin status. Saya sombong, Masya Allah. Bisa. Saya percepat. Saat Anda merinci ini sebelum tanggal 10, ditulis satu-satu. Proses mengenal kekurangan diri itu dalam bahasa Arab disebut dengan arafah. Proses itu. Waktunya, momentumnya disebut dengan arafah, pakai tak di ujung. Arafah. Oke. Baik. Kalau Anda sudah tahu sifat-sifat ini sifat saya yang kurang bagus nih, yang membuat saya jauh dari rahmat Allah. Pengetahuan yang disebut dengan ma'rifah. Orang yang melakukan ini disebut dengan arif. Orangnya arif. Arif itu yang senang introspeksi. Begitu mau marah tidak bagus, dimunculkan sabarnya. Begitu mau cemberut tidak elok, dimunculkan senyumnya. Jadi kalau ada orang namanya arif, cemberut terus. Marah saja, itu gampang diingatkannya. Bapak Arif, ya, drama ya. Perhatikan, Nabi memberi rumus bagi orang yang ingin langsung mengoreksi dirinya di rumah Allah di sana, tempat yang pertama kali dibangun di Mekah, maka dipanggil langsung lewat haji. Dia wukuf tanggal berapa itu?
Tanggal 9. Wukufnya di mana? Nah, saat wukuf di Arafah itu bukan sekedar diam, tapi disebut dengan Arafah, ada sinyal di sini sekaligus mengoreksi sifat-sifat jelek, sifat buruk ini. Ya. Maafkan saya sebentar. Saya terdengar tidak kalau begini? Saya mau kasih contoh ini ya. Baik, lihat sini. Ini gelas ditutup, ada penutupnya. Ya. Kalau kemudian saya masukkan benda lain ke gelas ini, bisa masuk tidak? Tidak ya. Kenapa? Ada penutupnya. Oke, ada penutupnya. Nah, kadang-kadang ada ketidaktepatan. Saya tidak menyebut salah, ketidaktepatan orang wukuf. Oke. Saat wukuf di Mekah itu tiba-tiba saja setelah selesai khutbah, salat di jamaah asar langsung berdoa. Itu kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Kenapa? Kadang-kadang ada orang seringkali berdoa kepada Allah. Kenapa jangan terkabulkan? Seringkali tertunda. Boleh jadi bukan karena Allah tidak mengabulkan, karena sifat doa itu kalau diminta pasti dijawab. Al-Baqarah 186. Uji budak wa tad'an idza da'ani. Saya pasti jawab setiap doa yang dimohonkan pada saya. Cuma sayang ketika Allah mengabulkan doa itu tidak sampai ke dalam diri kita karena ada sekali. Apa di antaranya? Ini sifat-sifat buruk ini. Hadis Muslim nomor hadis 1015. Kalau Anda baca Al-Arba'in yang ke-10 nomornya. Ya. Nabi mengisahkan seorang lelaki telah menempuh perjalanan panjang, ya. Yutilus safar, asy'atha aqbar, sampai berdebu kumal, yang muddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Kemudian yaqulu ya Rabb, dia berkata dengan asmaul husna, seharusnya doanya langsung saat dijawab. Tapi kata Nabi, anna yustajabu li dzalik, tidak mungkin doanya dijawab. Fa maaf, makamu haramun, makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan seluruh perangkat hidupnya haram. Kadang-kadang sifat-sifat jelek ini yang membawa kepada yang haram. Karena itu kita buka dulu penutupnya. Dibuka sekatnya. Setelah ini dibuka, yang di dalam dikeluarkan. Saat itu Anda minta, maka jawaban akan mulai terkabul pelan-pelan. Buka dulu yang jelek-jelek ini. Ya. Karena itu orang yang wukuf membuka dulu sekatnya. Ya. Setelah dia buka, dia minta. Sekarang persoalannya, kalau Anda buang ini, dibuang keluar, ya, kotoran mungkin datang lagi tidak? Sangat mungkin. Bahkan gelas yang dicuci pun kalau disimpan di dalam lemari, ditutup kaca, pasti berdebu juga kan? Nah, karena itu yang kedua, setelah selesai di Arafah, itu kotoran yang akan datang mesti tidak boleh datang lagi, harus dilempar supaya nggak balik lagi. Maka dari itu Al-Baqarah 198, orang haji selesai dari Arafah pergi ke Muzdalifah. Fa idza afadtu min Arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Apa itu Muzdalifah? Dari kata izdalafa. Izdalafa itu tergelincir. Muzdalifah yang menyebabkan seseorang menjadi tergelincir. Tadinya saat lahir nggak pemarah kok setelah dewasa bisa marah-marah. Demi Allah saya katakan, belum pernah dengar saya info ada orang baru lahir langsung marah. Kenapa kau melahirkan saya? Kok setelah dewasa jadi pemarah? Apa yang salah? Apa yang menyebabkan dia tergelincir dalam itu? Dia renungkan. Jadi kalau dari Arafah ke Muzdalifah, jangan banyak ngobrol, dikit. Kenapa saya bisa begini? Kenapa? Ditanya satu-satu. Ya. Seringkali keliru tuh, baru selesai Arafah sudah bikin status. Alhamdulillah Arafah lancar, menuju Muzdalifah. Udah lihat. Ya. Maka di Muzdalifah itulah saya percepat. Kita melihat penuntut, oh penyebabnya ini mungkin ini. Ada orang baik di rumahnya, dirinya baik, tapi ketika pergi ke kantor di tempat yang baru bertemu dengan kawan yang tidak pernah sholat, jauh dari sholat. Orang jauh yang memberikan pengaruh disebut dengan ulan. Ya. Kadang-kadang bukan orang jauh, tapi lingkungan terdekat. Bapak baik, anak-anak baik, keluarga baik, maaf, diri kita baik, tapi dapat pasangan hidup yang kurang baik. Papa kan sudah camat Pak, masa yang rasanya mobilnya sudah Innova, Papa masih Avanza, ini tiap hari dikasih gitu. Ma, apa nggak bosan pakai jilbab terus? Papa kan mau rapat di sekarang meeting, ya. Ada family gathering, terus mama lepas dulu, teman-teman yang lain juga pakai bisa. Ya. Pasangan hidup sekitar itu disebut dengan ustaz. Ustaz. Ya. Maafkan saya, kadang-kadang pengaruh dari jauh dengan yang dekat itu tidak banyak berpengaruh kalau diri kita ini punya filter yang kuat. Ya. Ada orang lewat gak nyapa kita. Ada orang tuh yang berusaha langsung marah. Sampai malam pun mau tidur masih dibahas juga dengan suaminya. Tahu nggak tadi ada orang lewat gak nyapa mama misalnya, dibahas juga. Padahal tinggal disapa aja selesai masalah. Tapi orang ini masalah dalam hatinya sehingga sulit persoalannya. Ya. Nah, pengaruh terkuat dalam diri di nafsu itu, pengaruh kuat sekali disebut dengan aqobah. Ya. Karena itulah Nabi Ibrahim ketika digoda punya benteng, gak kuat setan datang ke orang terdekat, istri. Ya. Gak kuat dengan istrinya, datang ke yang terjauh, anaknya.
Maka dari situlah kemudian membawa batu 7 akan dilempar. Karena yang paling punya pengaruh kuat dirinya, nafsunya, maka aku bakal dilempar. Itu saat dilempar, bukan dindingnya yang dilempar. Subhanallah, bukan. Tapi sifat-sifat jelek kita yang sudah dirinci. Lempar, krismah. Bayangkan saat marah, ibu pernah menangis karena marah kita. Tetangga pernah kecewa karena iri hati kita. Bismillahi Allahu Akbar, kontak. Selesai. Setelah itu menghadap ke arah kiblat, membaca doa di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Apa hubungan dengan kita? Saking sayangnya Allah pada yang belum datang haji, Allah minta lakukan ibadah yang berbeda tapi substansinya sama. Mereka wukuf tanggal 9, maka yang tidak haji diminta oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Hadis Muslim nomor hadis 1162. Siyam yaumi Arafah anni akhlasitu 'ala Allah an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Kata Nabi, puasa Arafah, puasa Arafah yang di sana wukuf, di sini puasa. Puasanya namanya apa? Ketika Nabi menyebut dengan Arafah, ini sinyal bahwa menunaikan puasanya tidak seperti puasa biasa. Bukan cuma tahan lapar, haus, tidak berhubungan seksual, tapi bersamaan dengan itu sambil mengoreksi diri. Anda saat bekerja sambil puasa, tanyakan kawan cermin yang berjalan, saya punya sifat kurang baik apa. Pulang ke rumah, ibu tanya pada suami apa yang kurang bagus. Kulis, pelan-pelan. Puasa Arafah. Saat menjelang maghrib itu Anda duduk menghadap ke arah kiblat. Paling enak kalau dengan keluarga berkumpul. Tanyakan barangkali selama ini saya ini yang kurang. Lalu sama-sama bertobat kepada Allah. Tangisi seperti orang di Muzdalifah menangisi kesalahannya. Kita di rumah kita menghadap ke arah kiblat menangisi kekurangan diri. Besoknya nggak boleh datang lagi. Ya. Maaf, yang di Makkah itu pergi ke Jumrah tanggal berapa? Lontar Jumrah. Tanggal 10. Kalau tanggal 9 kecepatan ya, hajinya mesti diulang gitu. Baik. Tanggal 10 dia berangkat, dia lontar Jumrah. Maka besoknya yang tidak haji pun tanggal 10-nya yang di sana lontar Jumrah, di sini bawa hewannya. Langsung disembelih. Saat itulah sebenarnya kita bisa langsung menyembelih sendiri. Tidak mampu kita lihat orang lain disembelihkan, tak bisa lihat ketahui kapan waktunya itu disembelih. Perhatikan, tadi saat melontar apa bacaannya? Saat menyembelih apa bacaannya? Sama persis. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatnya bukan hewan yang disembelih, tapi sifat-sifat buruk kita yang bukan nabi, bukan rasul, yang itu mesti dihilangkan dari dalam diri kita. Setelah itu menghadap ke kiblat, doanya Ibnu Majah nomor hadis 3221. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Saya mau tanya, paham enggak artinya? Ya Allah, saat ini saya hadapkan diri saya sepenuhnya kepada penguasa langit dan bumi. Sungguh kalau saya sholat sampai hari ini, saya beribadah, saya hidup, bahkan kau wafatkan saya sekarang juga ya Allah. Saya ikhlas karena Engkau penguasa semesta alam. Saya berjanji tidak akan musyrik lagi selama hidup saya. Wabidzalika umirtu, untuk itu saya diperintahkan. Perhatikan janji kita. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Mulai hari ini saya akan berjanji menjadi muslim yang lebih baik untuk patuh kepada ketentuan. Jadi aneh kalau ada orang beridul adha tapi bisa mencela orang lain. Ya, sambil berebut daging pada yang tidak baik, merendahkan orang, mencela orang, menggeser orang, menggusur orang. Itu bukan idul adha. Itu hanya mengorbankan saja hewan-hewan untuk kepentingan nafsu kita sesaat. Sekira itu ya? Cukup? Baik, saya punya janji untuk bercerita tadi. Mau diceritakan atau tidak? Baik. Maaf, ini kita punya 4 penyakit yang kurang bagus. Hari ini saya sebutkan satu saja. Orang Indonesia itu punya penyakit kutil, kurang teliti. Plus itu didukung oleh sifat cepat kaget, gampang kagum, cepat heran, gampang kagum. Ya. Jadi kalau dibangun mall baru, gampang numpang heran aja, beli enggak? Bukan lagi lihat ke yang lain. Di antaranya apa? Ini yang saya selalu kritisi. Mohon maafkan saya kalau kurang tepat bahasanya. Di kita itu kalau setiap ada aliran yang menyimpang, selalu ada pengikutnya. Coba lihat, ada aliran menyimpang, sudah tahu ini salah, ada pengikutnya juga. Dulu ada Ahmad Musaddiq, pelatih bulu tangkis, mengaku nabi, ada juga pengikutnya. Ditangkap oleh polisi, ditanya kenapa mengaku nabi. Saya pergi ke Bogor Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat tagus, tidak wahyu. Selesai ini, Bandung muncul, gak mau kalah. Sayuti namanya, tukang cukur dulu. Ngaku nabi, ada juga pengikutnya. Anda bayangkan, Masya Allah. Bandung sudah, Bogor sudah, Jakarta gak mau kalah. Dia dan muncul. Nabi sudah, langsung malaikat Jibril. Masya Allah.
Maka oleh polisi 2 tahun dihukum selesai. Polisi kita, masya Allah, malaikat Jibril bisa ditangkap. Yang lain nggak bisa. Poin saya, setiap ada yang jelek selalu ada saja. Dan yang paling luar biasa, nggak cukup dengan Jakarta, kemarin langsung Mekah, kumpul 11 orang. Yang satu mengaku Imam Mahdi, khutbah langsung di depan Ka'bah, yang ditangkap juga. Maksud saya, kalau kita bisa berbuat baik, kenapa harus mengikuti yang buruk? Yang paling luar biasa, mohon maaf ya, kalau keburukan dari luar bisa kita pilah-pilah. Yang paling aneh, kita pun mengikuti karakter diri kita yang mengarahkan pada keburukan. Itu kan aneh. Kalau Anda bisa berbuat baik, kenapa memilih yang buruk? Ya. Kalau Anda bisa memilih yang terbaik, kenapa mengikuti yang jelek? Kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang-orang soleh berbuat kebaikan, setidaknya berlombalah dengan para pendusta dan berbuat maksiat itu dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendusta dan pembuat maksiat untuk memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai hari ini keluar dari masjid ini, mari kita koreksi diri kita, ya, tentramkan jiwa kita. Idul Adha tahun ini mesti lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya. Saya tutup sedikit saja. Kami punya kaum dulu pendidik saya di Pasar Bo, itu masya Allah Pak soleh, diberikan wakaf masjid ya, oleh kota, dirawat oleh beliau. Itu kemarin Ramadan pekan ke-4 Jumat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sambil gini di rumah nunggu buka, orang melek panggil udah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Sudah kamu pulang jiwa yang tenang. Jangan sempurnakan puasa, capek kamu pulang cepat. Ali Imran 169 172 kenikmatan kubur lebih bagus. Pulangnya gampang, cuma orang melek. Nanti tadi saya perhatikan dari awal ada yang orang melek. Ya nih, kita belum tentu hidup masalahnya sampai dulu nanti. Silakan perbaiki diri. Itu yang bisa saya sampaikan. Maafkan saya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Masjid ini sangat baik sekali dan dari hasil yang baik, dari perjuangan yang baik. Maka mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan proses itu. Ya. Saya kira itu bila benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu adalah kekurangan saya. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat Ustaz lain. Ya. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi.